Selamat malam Sobat Nusantara, selamat datang kembali di sisi gelap Nusantara. Malam ini aku akan membawa kalian ke sebuah sudut Jakarta yang mungkin sering kalian lewati, namun tak pernah kalian sadari menyimpan kegelapan yang begitu pekat. Ini adalah peringatan terakhir bagi kalian. Saat kamu merasakan hembusan napas asing di tengkuk atau mendengar suara kuku yang menggaruk di balik dinding beton malam ini, ingatlah satu hal. Kamu sendirilah yang memilih untuk turun ke dalam kegelapan ini. Mari duduk yang nyaman, matikan lampu kalian dan biarkan aku membawa kalian kembali ke tahun 2024. Ke dasar sebuah gedung yang tak pernah selesai dibangun. Sudah siap? Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai. Jakarta tahun 2024 masih sama, macet, bising dan penuh kepura-puraan. Namun, tugas saya kali ini membawa saya ke sebuah titik yang seolah berhenti berdetak sejak 9 tahun lalu. Sebuah kerangka apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan yang terbengkalai. Saya, sebagai tim legal dari perusahaan kurator, harus melakukan survei fisik terakhir sebelum aset ini dilelang. Kami datang bertiga, saya, Pak Baskoro sebagai perwakilan bank, dan seorang satpam senior bernama Pak Toto, yang sudah menjaga tempat ini sejak peletakan batu pertama tahun 2014. Mobil kami memasuki gerbang seng yang sudah berkarat. Di balik seng itu, dunia modern seolah lenyap. Yang ada hanyalah beton abu-abu yang menghitam karena lumut dan besi-besi mencuat seperti tulang belulang raksasa yang mati berdiri. Masih mau lanjut sampai ke bawah, Mas? Tanya Pak Toto. Suaranya serak. Matanya tidak menatap saya, melainkan menatap ke arah lubang gelap yang menuju ke area parkir bawah tanah. Harus, Pak. Instruksi dari kantor pusat begitu. Semua level basement harus didokumentasikan. Jawab saya sambil menyiapkan kamera DSLR dan senter besar. Saya tidak tahu bahwa di balik instruksi sederhana itu ada sesuatu yang sudah menunggu kami di kedalaman. Kami mulai melangkah masuk. Arsitektur gedung ini sebenarnya luar biasa. Jika selesai, ini akan menjadi salah satu gedung tertinggi. Namun sekarang, pilar-pilar besarnya terasa seperti pohon-pohon mati di hutan beton. Ada sesuatu yang ganjil dengan cara cahaya matahari sore menembus celah-celah bangunan. Ia tidak menerangi, tapi justru membuat bayangan di sudut-sudut ruangan terasa lebih pekat dan panjang. Lantai basement 1 masih terasa wajar, hanya tumpukan semen yang sudah membatu dan beberapa botol plastik bekas pekerja dulu. Namun, semakin kami turun, suasananya berubah. Arsitekturnya terasa lebih tertutup. Pak Toto berjalan di depan dengan langkah yang sangat hati-hati, seolah dia takut menginjak sesuatu yang bisa terbangun. Dulu, waktu pembangunan ini berhenti di tahun 2015, banyak cerita yang gak masuk akal di grup-grup Facebook, Mas. Bisik Pak Baskoro di samping saya. Dia mencoba memecahkan kesunyian yang mulai terasa mencekik. Grup-grup pemburu hantu itu sering banget bahas tempat ini. Katanya, ada yang salah sama pondasinya. Saya terkekeh pelan. Sebagai orang yang besar di era digital, saya selalu menganggap cerita-cerita tumbal atau sesajen di proyek bangunan hanyalah mitos untuk menutupi korupsi atau kegagalan manajemen. Halah, Pak, palingan itu cuma alasan biar kontraktornya nggak disalahin karena kecelakaan kerja.
Sahut saya sambil memotret pilar beton yang penuh dengan coretan pilok. Pak Toto berhenti melangkah. Dia menoleh sedikit, menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mas, di sini logika itu seringkali cuma jadi tameng biar kita nggak gila. Tapi beton-beton ini, mereka punya telinga, dan mereka lapar. Saya hanya menggelengkan kepala, menganggap ucapan Pak Toto hanyalah bumbu dramatis seorang penjaga tua. Kami tiba di akses menuju B3 dan B4. Tangga daruratnya becek. Air rembesan dari pipa-pipa yang sudah pecah menciptakan genangan berwarna hitam pekat yang berbau amis. Perpaduan antara bau besi berkarat dan tanah lama yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Cahaya senter saya menyapu dinding. Di sini udara terasa sangat tipis. Setiap kali saya bernapas, ada rasa sesak yang menekan dada. Seolah atmosfer di bawah ini memiliki berat yang berbeda. Pencahayaan sangat minim. Hanya ada lubang-lubang kecil dari lantai atas yang menyisakan bintik-bintik cahaya pucat. Ini aneh, gumam saya. Kenapa kelembapannya tinggi banget ya? Padahal belum masuk musim hujan. Dinding-dinding di B4 terlihat berbeda. Permukaan betonnya kasar dan di beberapa bagian saya melihat ada pola-pola aneh yang terbentuk dari rembesan air, seperti bentuk tangan yang mencoba mencengkram keluar dari dalam pilar. Saya menghentikan langkah. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti suara kuku atau benda logam yang digoreskan ke besi ulir atau rebar. Suaranya ritmis, seolah ada seseorang yang sedang menggaruk dinding dari dalam beton. "Siapa itu?" teriak saya. Suara saya menggema, memantul di antara pilar-pilar beton yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya tetesan air yang jatuh ke genangan. Tik, tik, tik. "Pak Toto, ada orang lain di sini? Pemulung mungkin?" tanya saya dengan nada yang mulai tidak stabil. Pak Toto hanya menggeleng. Nggak ada yang berani turun ke B4, Mas. Bahkan jin sekalipun mikir 2 kali buat kesini. Saya mencoba merasionalkan suara itu. Mungkin tikus, atau mungkin pemuaian besi karena suhu. Tapi logika saya mulai goyah saat senter saya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah bekas telapak tangan berlumpur di atas pilar yang masih basah. Namun posisinya sangat rendah, seolah ada sesuatu yang merangkak di sana. Tiba-tiba Pak Baskoro berteriak. Dia yang tadinya berdiri beberapa langkah di belakang saya jatuh tersungkur. Senternya terlempar dan menyorot ke arah sebuah lubang pembuangan yang belum tertutup. "Kaki saya! Ada yang narik kaki saya!" teriaknya histeris. Saya segera berlari ke arahnya. Saat cahaya senter saya mengenai pergelangan kakinya, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya serasa membeku. Ada bekas memar kebiruan yang berbentuk seperti 5 jari kurus yang panjang, melingkar kuat di kulit kakinya. Bukan jari manusia normal. Jari-jari itu terlalu panjang, dengan sendi-sendi yang tampak menonjol tajam. Pak Toto segera menarik Pak Baskoro berdiri. "Lari, jangan lihat ke belakang. Mereka bangun." Suara garukan itu sekarang berubah menjadi suara cakaran massal. Dari setiap pilar beton di B4 terdengar bunyi yang sangat keras, seolah-olah ada ribuan makhluk yang terjebak di dalam beton tahun 2015, sedang mencoba merobek jalan keluar. Kami mencoba berlari menuju tangga.
Tapi entah kenapa, jarak yang tadi kami tempuh dalam 5 menit sekarang terasa seperti berkilo-kilometer. Tiap kali saya melangkah, kaki saya terasa berat seolah-olah lantai beton ini memiliki daya magnet yang mencoba menarik saya masuk ke dalamnya. Tiba-tiba saya merasakan sebuah beban yang luar biasa menimpa pundak saya. Saya terjatuh dengan posisi berlutut. Dada saya terasa sesak, seolah-olah ada beton seberat 1 ton yang diletakkan di atas punggung saya. Saya tidak bisa bernapas. Dalam keadaan terhimpit itu, telinga saya menangkap bisikan-bisikan halus yang sangat banyak. Suara-suara orang menggaduh, meminta tolong, dan suara kunyahan yang mengerikan. Bau amis darah mendadak menyeruak, menggantikan bau karat. Saya melihat ke arah pilar terdekat, dan di sana saya melihat wajah-wajah pucat yang tertanam di dalam beton. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah sedang berteriak dalam keheningan abadi. Ini bukan sekedar hantu. Ini adalah sisa-sisa energi dari mereka yang dikorbankan. Tumbal yang dipaksa menjadi bagian dari pondasi gedung ini, agar ia tetap berdiri tegak di atas tanah Jakarta yang labil. Pak Toto, bantu saya. Saya mengerang. Suara saya hanya keluar sebagai bisikan lemah. Pak Toto mencoba menarik tangan saya, tapi dia sendiri kewalahan. Dia mengeluarkan sebotol air dari saku jaketnya, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa-doa kuno, dan memercikannya ke arah saya. Seketika beban di punggung saya terasa ringan, tapi teror belum berakhir. Kami mendengar suara debuman keras dari arah tangga darurat. Pintu besinya tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Kami terjebak di B4. Kami mencoba mendobrak, berteriak, dan menggunakan semua alat yang kami punya. Tapi suara kami seolah terserap oleh dinding-dinding beton yang haus ini. Senter kami mulai berkedip-kedip, menandakan baterai yang melemah secara tidak wajar. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, saya menyadari bahwa otoritas manapun, polisi atau tim SAR sekalipun, tidak akan bisa menolong kami jika gedung ini sendiri menolak untuk melepaskan kami. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam dalam kegelapan, cahaya fajar mulai menyelinap masuk melalui celah-celah kecil di atas. Suara cakaran itu mereda perlahan, digantikan oleh kesunyian yang amat sangat dingin. Entah bagaimana pintu tangga darurat itu sekarang bisa terbuka hanya dengan sekali dorong. Kami keluar dari sana dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Kami duduk di pinggir jalan raya, di bawah sinar matahari pagi Jakarta yang mulai menghangat. Pak Toto menyulut rokoknya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Tahun 2015, ada 3 pekerja yang hilang dalam semalam saat pengecoran D4. Bisik Pak Toto tanpa diminta. Manajemen bilang mereka pulang kampung tanpa pamit. Tapi semua orang di lapangan tahu, beton di pilar utama itu nggak mau kering sampai ada yang ditinggal di sana. Dulu di grup-grup Facebook, banyak foto-foto simbol aneh di pilar itu, tapi semua dihapus paksa. Dia menatap gedung tua itu. Kalian beruntung. Biasanya yang sudah masuk ke B4 nggak akan dibiarkan keluar lagi. Sejak hari itu, saya bukan lagi orang yang sama. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai kurator aset. Logika yang dulu saya agung-agungkan kini terasa seperti lelucon yang hambar. Setiap kali saya melewati gedung tinggi di Jakarta,
Saya tidak lagi melihat kemewahannya. Saya melihat pilar-pilarnya. Saya membayangkan apa yang tersembunyi di balik beton-beton kokoh itu. Apakah ada nyawa yang terjepit di sana? Apakah ada suara garukan yang sedang menunggu malam tiba? Sampai sekarang, kalau saya tidur di ruang yang terlalu sunyi, saya masih bisa mendengar suara itu. Suara kuku yang menggaruk besi ulir. Dan setiap kali saya mandi, bau amis karat yang tertinggal di tangan saya seolah tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like di bawah ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa merinding, meskipun cuma sedikit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update cerita terbaru dari Sisi Gelap Nusantara. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.